Firaun ketika dibenamkan di Laut Merah, hadirin sekalian, Nabi Musa melihat. Beliau sudah sampai di Madian, di Palestina, sudah selamat. 12 jalan dibukakan tuh Bani Israel, hadirin sekalian. Di Mesir itu kerajaan Firaun aman, hadirin. Rakyatnya sudah ada, kursi singgasananya ada, semuanya ada. Nabi Musa bisa balik ke Mesir jadi raja. Tapi ternyata Nabi Musa AS tidak berminat sedikit pun dengan kerajaan Firaun dan lain-lain. Justru Nabi Musa melanjutkan perjalanan ke Palestina. Jadi bisa kita pahami Pak ya, maksud perjuangan para nabi, maksud perjuangan orang-orang tua kita dulu, para sahabat radhiyallahu anhu, para wali-wali Allah, para tabi'in, itu bukan dunia. Bukan dunia, wallahi bukan dunia. Bukan untuk mengajak umat bagaimana kamu jadi orang kaya di dunia, perekonomian bagus. Bukan itu, hadirin sekalian. Nabi-nabi datang ke dunia, hadirin mulia, datang kepada manusia, mengajak manusia untuk jadi orang kaya di surga. Ya, bukan di dunia. Bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia, tapi nabi-nabi datang kepada manusia menjelaskan, menyampaikan bahwa nanti kamu akan jadi raja di surga. Ini calon-calon raja di surga semuanya, amin. Itu calon ratu bidadari di surga, amin. Allahu Akbar. Jadi tugas kita semua hari ini, hadirin mulia, yang duduk di dalam majelis ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي درداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يقرحون احتسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia dimanapun dia berada, apapun suku bangsanya, di kota, di desa, laki-laki, perempuan, apapun profesinya, kalau kita tanya sama mereka, pasti jawabannya sama aja, Pak. Abang pengen bahagia enggak? Ibu pengen bahagia enggak? Sebenarnya pengen. Ya, di sini ada nggak yang pengen susah? Ada nggak yang pengen menderita, Pak? Semua kalau kita tanya, semua pengen sukses, semua pengen dimuliakan, betul Pak? Semua pengen berjaya. Tapi ternyata hadirin sekalian, setelah saya kan suka keliling, suka ngobrol, dialog sama orang. Ternyata tak banyak orang bahagia. Ada orang yang sudah kaya tapi tak bahagia. Udah kaya dia, duit, waduh, jangan ditanya dia, jangan miliaran, triliunan mungkin duit dia, nggak bahagia. Harus makan obat tidur, harus minum alkohol 2 botol vodka tiap hari. Ada orang kaya.
nggak bisa tidur, gelisah. Ada yang sudah terkenal tiap hari di TV, Pak. Oh, seluruh dunia kenal dia. Seluruh Indonesia kenal dia. Infotainment hari-hari, oh sosial media, semua followers 10 juta. Tapi ketika kita ajak ngobrol, Pak, nggak bahagia, Pak. Bahkan banyak artis-artis terkenal luar negeri itu yang matinya bunuh diri. Sampai hari ini masih ada. Nggak bahagia, ada yang gantung diri, ada yang bawa mobil ngebut-ngebut, nggak direm mobilnya, Pak. Kenapa bisa terjadi, hadirin sekalian? Karena ternyata tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan itu kebahagiaan. Orang menduga-duga saja, sebagian orang mengira kalau saya kaya saya bahagia. Dia kira-kira saja. Ada yang mengira kalau saya terkenal saya bahagia. Ada yang mengira kalau saya jadi anggota dewan, saya jadi pejabat, saya jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden saya bahagia. Itu kan kira-kira dia saja. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, maka sudah tentu Fir'aun laknatullah alaihi orang yang paling bahagia di dunia. Namrud orang paling bahagia di dunia, yang paling mulia di dunia. Ternyata Allah laknat, Allah hinakan. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan itu dengan harta benda, tentu Qarun laknatullah alaihi orang paling bahagia di dunia ini. Ya. Tapi ternyata Allah laknat. Qarun dibenamkan di dalam tanah. Orang kalau gali-gali tanah di belakang rumahnya, terus ketemu harta. Harta siapa itu, Pak? Saking banyaknya hartanya, Pak. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Hebat, Pak, doa Nabi Musa. Nabi Musa nggak yakin dengan harta, dia yakin dengan Allah. Kalau kita hari ini, Pak, maaf ya, doanya mungkin beda, Pak. Ya Allah, hancurkan Qarun, hartanya tinggalin buat dakwah. Kita masih yakin dakwah ini tersebar dengan harta. Ya, Pak, makanya terjadi banyak fitnah, Pak. Kumpul-kumpul harta, akhirnya fitnah. Betul nggak? Dulu para nabi nggak yakin. Fir'aun ketika dibenamkan di Laut Merah, hadirin sekalian, Nabi Musa melihat. Beliau sudah sampai di Madian, di Palestina. Sudah selamat, 12 jalan dibukakan tuh Bani Israel, hadirin sekalian. Di Mesir itu kerajaan Firaun aman, hadirin. Rakyatnya sudah ada, kursi singgasananya ada, semuanya ada. Nabi Musa bisa balik ke Mesir jadi raja. Tapi ternyata Nabi Musa AS tidak berminat sedikit pun dengan kerajaan Firaun dan lain-lain. Justru Nabi Musa melanjutkan perjalanan ke Palestina, ke Madian. Jadi bisa kita pahami, Pak, ya, maksud perjuangan para nabi, maksud perjuangan orang-orang tua kita dulu, para sahabat radhiyallahu an, para wali-wali Allah, para tabi'in, itu bukan dunia. Bukan dunia, wallahi bukan dunia. Bukan untuk mengajak umat bagaimana kamu jadi orang kaya di dunia, perekonomian yang bagus. Bukan itu, hadirin sekalian. Nabi-nabi datang ke dunia, hadirin mulia, datang kepada manusia, mengajak manusia untuk jadi orang kaya di surga. Iya. Bukan di dunia, bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia, tapi nabi-nabi datang kepada manusia menjelaskan, menyampaikan bahwa nanti kamu akan jadi raja di surga nanti. Ini calon-calon raja di surga semuanya, amin. Itu calon ratu bidadari di surga, amin. Allahu Akbar. Jadi tugas kita semua hari ini, hadirin mulia yang duduk di dalam majelis ini, mengganti keyakinan umat, merubah keyakinan umat yang kita jumpai di mana saja, kapan saja. Hey, my brother, sister, wahai saudaraku, kakak, ibu, bapak, abang, mbak, dimanapun kita jumpa, ingatkan dia yang berkuasa hanya Allah saja. Kamu jangan yakin dengan janji makhluk, yakinlah dengan janji Allah. Tapi hari ini manusia kalau Allah yang berjanji nggak percaya, Pak. Tapi kalau orang kaya janji, oh buru-buru datang, Pak. Kita orang kaya nih, orang paling kaya mungkin di Jakarta. Pak, Bapak ke Papua ya? Siap, Bos. Orang kaya nih, nggak mungkin gaji dikit kan. Terus mulai tanya, emang ke Papua dapat apa, Bos? Sebulan 20 juta ya gaji ente. Berangkat nggak? Berapa bulan di sana, Bos? 4 bulan aja. Bisa nggak 4 tahun, Bos? Tapi kalau Allah yang perintah nggak mau, Pak. Allah katakan, sepagi dan sepetang orang yang berjuang di jalan Allah, keluar jalan Allah, itu khairan minad dunya wa ma fiha. Berapa orang yang mau berangkat?
Ya, ada nggak Pak? Berangkat ke Papua, gajinya apa? Surga. Waduh, nggak nampak surga tuh Pak. Yang nampak-nampak aja lah katanya. Jadi hadirin sekalian, ini kalimat sederhana nih, tapi ini akan merubah hidup kita semua kalau kita masukkan kalimat ini ke hati kita. Ya, yang bawa buku catat, yang nggak bawa buku hafalkan kalimat ini. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja.